Bayangkan seorang pemahat yang berdiri di hadapan sebongkah batu besar. Dengan palu dan pahat di tangannya, ia mulai mengayunkan alatnya, menghapus bagian demi bagian dari permukaan kasar itu. Setiap pukulan yang tampak keras dan kasar sebenarnya adalah tindakan penuh kasih, mengungkap bentuk indah yang tersembunyi di dalamnya. Begitulah juga kehidupan membentuk kita, melalui tantangan, kehilangan, dan perubahan yang mungkin tampak sebagai kehancuran, tetapi sejatinya adalah proses pengungkapan jati diri yang lebih dalam dan lebih murni. Seringkali, kita melihat perubahan mendadak sebagai pukulan yang tak diinginkan, sebagai tanda bahwa dunia tidak berpihak pada kita. Hubungan yang tiba-tiba berakhir, pekerjaan yang hilang, impian yang tampak runtuh, semua itu bisa terasa seperti kehancuran total. Namun, jika kita melangkah sedikit lebih jauh dalam pemahaman, kita akan menyadari bahwa kehancuran hanyalah perspektif sementara. Apa yang tampak sebagai akhir sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, seperti benih yang harus pecah agar pohon dapat tumbuh, atau seperti kupu-kupu yang harus menghancurkan kepompongnya untuk bisa mengepakkan sayapnya menuju kebebasan. Cara kita melihat perubahan menentukan bagaimana kita mengalaminya. Seseorang yang terpaku pada kepedihan akan melihat dirinya sebagai korban keadaan, sementara mereka yang membuka hatinya akan memahami bahwa setiap perubahan membawa undangan untuk berkembang. Sejak zaman kuno, para pencari kebijaksanaan memahami bahwa perubahan besar bukanlah hukuman, melainkan intervensi ilahi, sebuah panggilan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Bangsa-bangsa kuno menafsirkan bencana alam bukan sebagai akhir, melainkan sebagai penyelarasan kosmik. Para filsuf besar seperti Rumi dan Lao Tzu berbicara tentang perlunya melepaskan agar kita dapat menerima dengan tangan terbuka. Maka, alih-alih berpegang erat pada apa yang sudah usang, kita diajak untuk menelusuri tanda-tanda bahwa semesta sedang mengarahkan kita menuju awal baru. 6 tanda berikut ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pesan halus dari kehidupan, mengajak kita untuk melihat di balik tabir peristiwa dan menemukan keajaiban yang tersembunyi dalam setiap perubahan. Dengan menyadarinya, kita dapat berjalan dengan lebih sedikit ketakutan dan lebih banyak keberanian, karena kita tahu bahwa setiap gerakan semesta sesungguhnya membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sejati. Ada kalanya dalam hidup, sesuatu yang kita anggap sebagai fondasi yang kokoh tiba-tiba runtuh tanpa peringatan. Hubungan yang kita kira akan bertahan selamanya tiba-tiba berakhir. Pekerjaan yang kita andalkan lenyap begitu saja. Kehidupan yang terasa nyaman mendadak berubah menjadi ketidakpastian yang menyesakan. Pada saat-saat seperti ini, kita cenderung bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Namun, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah mengapa, melainkan untuk apa. Semesta bekerja dengan cara yang misterius namun penuh kebijaksanaan. Kadang, ketika kita terlalu lama terjebak dalam sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan jiwa kita, semesta akan turun tangan. Tidak selalu dengan cara yang lembut, tetapi selalu dengan tujuan yang lebih besar. Ini bukan hukuman, ini adalah pembersihan, sebuah penyelarasan ilahi yang membuang segala yang tidak lagi melayani kita, membuka jalan bagi sesuatu yang lebih sejati, lebih bermakna, lebih sesuai dengan diri kita yang berkembang. Bayangkan sebuah kuil tua di Jepang. Setiap 20 tahun sekali, kuil itu dihancurkan dan dibangun kembali dari awal, bukan karena rusak, tetapi karena ada kepercayaan bahwa pembaruan adalah bagian dari kesucian. Kuil yang lama harus pergi, agar energi baru dapat mengalir dengan lebih murni. Begitulah juga kehidupan membersihkan jalan bagi kita. Hubungan yang pudar, karier yang tidak lagi memberi makna, atau tempat tinggal yang terasa semakin sempit, semua itu bisa jadi adalah bagian dari siklus pembaruan spiritual yang lebih besar. Namun, pembersihan ini jarang terasa nyaman. Kita terbiasa menggenggam erat sesuatu yang familiar, meskipun sebenarnya itu tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Kita sering lebih takut kehilangan daripada berani membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Tetapi coba lihat kembali ke masa lalu.
Berapa banyak hal yang dulu Anda tangisi saat kehilangannya, tetapi kini Anda sadari bahwa kehilangannya justru membawa sesuatu yang jauh lebih baik? Ketika semesta menghapus sesuatu dari hidup kita, itu berarti kita telah melampaui tempat itu, hubungan itu, atau keadaan itu. Kita mungkin tidak langsung melihat gambaran besarnya, tetapi kepercayaanlah yang akan menjadi jembatan antara ketidakpastian dan kejelasan. Pembersihan ilahi ini adalah panggilan untuk melepaskan, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan kebijaksanaan. Jadi jika Anda merasa dunia Anda sedang runtuh, jika Anda merasa kehilangan lebih banyak daripada yang bisa Anda kendalikan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang dibuat ruang dalam hidup saya? Jangan hanya melihat apa yang hilang, lihat juga apa yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju Anda. Sebab seringkali, ketika satu pintu tertutup, itu bukan hanya akhir dari suatu bab, tetapi awal dari sebuah kehidupan yang lebih selaras dengan siapa diri Anda sebenarnya. Ada momen dalam hidup ketika sesuatu yang dulu terasa begitu tepat tiba-tiba kehilangan kehangatannya. Pekerjaan yang dulu menginspirasi kini terasa seperti beban. Lingkungan yang dulu terasa akrab kini tampak asing. Hubungan yang dulu penuh kebahagiaan kini dipenuhi kebisuan yang tak terjelaskan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa jiwa Anda telah berkembang, sementara tempat Anda berdiri tetap diam. Bayangkan sebuah tanaman dalam pot kecil. Pada awalnya, pot itu menyediakan perlindungan, kelembapan, dan stabilitas. Namun, seiring pertumbuhan akar yang semakin panjang, ruang itu menjadi terlalu sempit, menghambat pertumbuhan yang lebih besar. Jika tanaman itu bisa berbicara, mungkin ia akan berkata, "Mengapa aku merasa sesak? Mengapa aku tidak bisa tumbuh seperti dulu?" Namun, bagi sang tukang kebun, jawabannya jelas. Tanaman itu membutuhkan pot yang lebih besar, lebih luas, lebih sesuai dengan potensinya. Begitulah juga dengan kita. Ketika jiwa kita berkembang, seringkali kita mulai merasa tidak cocok dengan lingkungan lama. Apa yang dulu memberi rasa nyaman kini justru terasa membatasi. Apa yang dulu memberi makna kini terasa hampa. Ini bukan karena kita kehilangan sesuatu, melainkan karena kita sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Ketidaksesuaian ini bukan hukuman, melainkan panggilan. Panggilan untuk keluar dari zona nyaman, untuk mencari tanah yang lebih luas di mana akar jiwa kita bisa menjalar lebih dalam dan lebih bebas. Namun, banyak dari kita takut pada ketidaksesuaian ini. Kita memaksakan diri untuk tetap berada di tempat yang tidak lagi selaras dengan kita, berharap bahwa perasaan tak nyaman ini akan hilang dengan sendirinya. Kita meyakinkan diri bahwa mungkin kita hanya kurang bersyukur, kurang berusaha, atau kurang beradaptasi. Tetapi kebenarannya adalah, jiwa yang berkembang tidak bisa dipaksa untuk kembali ke dalam ruang lama yang sudah tidak lagi sesuai. Ketidaksesuaian ini adalah undangan. Undangan untuk mendengarkan suara hati yang berbisik. Kamu sudah tumbuh. Kini saatnya untuk melebarkan sayap. Ini adalah momen di mana kita diberi kesempatan untuk bertanya dengan jujur. Di mana saya benar-benar ingin berada? Dengan siapa saya ingin berkembang? Bagaimana saya bisa lebih selaras dengan diri saya yang sejati? Maka, jika Anda merasa lingkungan Anda tak lagi sesuai, jika Anda merasa seperti burung dalam sangkar yang pintunya terbuka tetapi takut untuk terbang, ketahuilah bahwa ketidaksesuaian ini adalah anugerah. Ini adalah tanda bahwa Anda siap untuk melangkah ke ruang yang lebih luas, ke dalam kehidupan yang lebih mencerminkan pertumbuhan sejati Anda. Jangan takut untuk meninggalkan pot lama, karena di luar sana ada taman yang jauh lebih luas, menunggu Anda untuk berakar, bertumbuh, dan mekar sepenuhnya. Mimpi adalah jendela menuju dunia yang lebih dalam, tempat semesta berbisik dengan bahasa yang tidak selalu dapat dipahami secara langsung, tetapi selalu memiliki makna tersembunyi. Ketika hidup kita berada di ambang perubahan besar, semesta seringkali berbicara kepada kita melalui mimpi, bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi melalui simbol, perasaan, dan gambaran yang menggugah. Sejak zaman kuno, mimpi telah dianggap sebagai wahyu ilahi. Di kuil-kuil Mesir, para pencari kebijaksanaan akan tidur dalam ruang suci,
berharap menerima petunjuk dari alam spiritual. Bangsa Yunani memiliki praktik yang serupa, di mana mereka percaya bahwa dewa-dewa akan berbicara melalui mimpi, memberikan bimbingan bagi jiwa yang mencari jawaban. Bahkan dalam banyak tradisi modern, mimpi masih dihormati sebagai pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Saat semesta sedang mengarahkan kita menuju awal baru, kita mungkin mulai mengalami perubahan dalam pola mimpi kita. Mimpi yang sebelumnya acak dan tanpa makna, kini terasa lebih nyata, lebih dalam, bahkan terkadang begitu emosional, hingga kita terbangun dengan hati yang berdegup kencang. Mungkin kita melihat diri kita berjalan di jalan yang asing, menyeberangi jembatan, atau bahkan bertemu seseorang yang terasa akrab, meskipun kita tidak mengenalnya dalam kehidupan nyata. Terkadang, mimpi juga membawa pesan dalam bentuk kehilangan. Kita bermimpi kehilangan sesuatu yang berharga, entah itu rumah, cincin, atau bahkan seseorang yang kita cintai. Ini bukan sekadar ketakutan bawah sadar, tetapi bisa jadi adalah panggilan untuk melepaskan sesuatu dalam kehidupan nyata yang sudah tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Emosi dalam mimpi juga merupakan kunci. Apakah Anda merasa damai, cemas, atau penuh harapan dalam mimpi Anda? Terkadang, semesta tidak berbicara melalui gambaran konkret, tetapi melalui perasaan yang tertinggal setelah kita terbangun. Jika Anda sering terbangun dengan rasa kagum, harapan, atau bahkan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan, bisa jadi semesta sedang meyakinkan Anda bahwa jalan yang baru sudah menanti. Mencatat mimpi adalah cara untuk memahami bahasa tersembunyi ini. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan apa yang Anda ingat, bahkan jika itu hanya potongan-potongan gambar atau perasaan samar. Seiring waktu, pola akan mulai terlihat, dan pesan yang semula tersembunyi akan mulai terungkap. Jangan abaikan mimpi Anda. Jangan anggap mereka sekadar bayangan malam yang tidak berarti. Mereka adalah surat cinta dari semesta, sebuah panggilan lembut yang membimbing Anda menuju jalan yang lebih sejati. Dan ketika Anda mulai memahami bahasa ini, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendirian, karena semesta selalu berbicara, hanya saja kita yang perlu belajar untuk mendengar. Tubuh kita bukan sekadar wadah fisik yang membawa kita melewati kehidupan. Ia adalah kuil suci, tempat jiwa kita bersemayam, alat yang semesta gunakan untuk berkomunikasi dengan kita. Saat kita memasuki fase perubahan besar, tubuh seringkali menjadi utusan pertama yang memberi isyarat. Tanda-tanda kebangkitan spiritual tidak selalu datang dalam bentuk kejadian eksternal, tetapi juga dalam sensasi yang terasa dalam diri kita sendiri. Mungkin tiba-tiba Anda merasa lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Makanan yang dulu Anda nikmati kini terasa terlalu berat atau tidak lagi memberi energi seperti sebelumnya. Atau mungkin pola tidur Anda berubah tanpa alasan yang jelas, terbangun di tengah malam dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan, atau merasakan dorongan kuat untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Ini bukan sekadar perubahan kebiasaan, tetapi cara tubuh menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Bayangkan sebuah alat musik yang telah lama tidak disetel. Nada-nada yang dihasilkannya mungkin masih terdengar, tetapi tidak lagi sejernih dan seindah seharusnya. Untuk mengeluarkan suara terbaiknya, ia perlu diselaraskan kembali, disesuaikan dengan harmoni yang lebih tinggi. Begitu pula dengan tubuh kita. Ketika jiwa kita bergerak menuju kesadaran baru, tubuh harus menyesuaikan diri agar mampu menampung energi baru tersebut. Terkadang, proses ini juga membawa ketidaknyamanan. Rasa lelah yang tiba-tiba muncul, sensasi getaran dalam tubuh, atau bahkan emosi yang muncul begitu kuat tanpa alasan yang jelas. Ini bukan tanda bahwa ada yang salah, melainkan tanda bahwa sesuatu dalam diri Anda sedang bergeser, berubah, berkembang. Sama seperti ulat yang harus melewati fase kepompong sebelum menjadi kupu-kupu, tubuh Anda sedang mengalami transformasi untuk menampung cahaya yang lebih besar. Alih-alih melawan perubahan ini, terimalah dengan kelembutan. Dengarkan tubuh Anda dengan penuh perhatian. Jika ia meminta istirahat, berikan istirahat. Jika ia menginginkan makanan yang lebih segar dan alami, berikan apa yang ia butuhkan. Jika ia meminta gerakan, melalui tarian, berjalan di alam,
atau sekadar meregangkan otot, penuhi permintaannya dengan sukacita. Kesadaran spiritual bukan hanya tentang pikiran atau jiwa, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati tubuh yang menjadi rumah bagi jiwa kita. Semakin kita selaras dengan tubuh kita, semakin mudah kita menerima bimbingan semesta. Karena tubuh, dalam kebijaksanaannya yang mendalam, selalu tahu kapan waktunya untuk berubah dan kapan waktunya untuk mekar. Tidak ada pertemuan yang terjadi secara kebetulan. Setiap hubungan yang hadir dalam hidup kita, baik yang membawa kebahagiaan maupun kesedihan, adalah bagian dari tarian semesta yang telah diatur jauh sebelum kita tiba di dunia ini. Kita datang dengan jiwa yang telah membuat janji-janji suci, kontrak yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang akan membentuk perjalanan kita. Dan ketika tujuan dari sebuah hubungan telah terpenuhi, semesta pun akan mengatur perpisahan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tanda bahwa jiwa kita telah belajar apa yang perlu dipelajari. Saat sebuah hubungan berakhir, entah itu persahabatan yang pudar, cinta yang memudar, atau bahkan koneksi keluarga yang berubah, kita seringkali merasa kehilangan, seakan-akan ada sesuatu yang tercerabut dari diri kita. Tapi bagaimana jika perpisahan bukanlah sebuah akhir yang menyedihkan, melainkan bagian alami dari pertumbuhan jiwa? Sama seperti seorang guru yang membiarkan muridnya pergi setelah pembelajaran selesai, semesta pun tahu kapan sebuah koneksi telah menuntaskan misinya. Kadang-kadang, kita mencoba bertahan dalam hubungan yang sudah tidak lagi selaras dengan pertumbuhan kita. Kita berpegang erat pada sesuatu yang dulu membawa kebahagiaan, berharap bahwa keadaan bisa kembali seperti semula. Namun, seperti daun yang harus gugur agar pohon dapat menumbuhkan tunas baru, begitu pula kita harus belajar melepaskan, agar sesuatu yang lebih sesuai bisa memasuki hidup kita. Penyelesaian kontrak jiwa tidak selalu datang dalam bentuk perpisahan yang dramatis. Kadang-kadang, itu hadir sebagai rasa hambar dalam interaksi yang dulu penuh warna, atau sebagai dorongan tak terjelaskan untuk menjauh dari seseorang. Ini bukan tentang siapa yang salah atau benar, tetapi tentang ritme alami kehidupan yang terus bergerak maju. Jika Anda merasakan bahwa sebuah hubungan mulai menjauh, tanyakan pada diri Anda, apa yang telah saya pelajari dari hubungan ini? Bagaimana saya telah berkembang karena kehadiran orang ini dalam hidup saya? Dengan memahami pelajaran yang telah diberikan, Anda bisa melepaskan dengan rasa syukur, bukan dengan kepedihan. Tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan selamanya, tetapi setiap hubungan, dalam jangka waktu yang singkat atau panjang, memiliki tujuan yang suci. Dan ketika sebuah kontrak jiwa selesai, bukan berarti cinta itu hilang. Ia hanya berubah bentuk, bertransformasi menjadi kebijaksanaan yang akan selalu kita bawa dalam perjalanan berikutnya. Percayalah bahwa semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberi sesuatu yang lebih besar sebagai gantinya. Di setiap perpisahan, ada awal baru yang menanti. Di setiap akhir, ada pintu yang terbuka menuju petualangan yang lebih besar, dan di setiap pelajaran yang telah diselesaikan, ada ruang bagi jiwa kita untuk terbang lebih tinggi, menuju takdir yang telah lama menanti. Ada momen dalam hidup ketika kegelisahan merayapi jiwa kita tanpa alasan yang jelas. Pekerjaan yang dulu terasa memuaskan kini terasa hambar. Hubungan yang pernah memberi kenyamanan berubah menjadi stagnan. Rutinitas sehari-hari yang dulu terasa cukup, kini serasa menekan. Seakan ada panggilan dari dalam, suara lembut namun tak terbantahkan yang berkata, ada sesuatu yang lebih besar menunggumu. Ini bukan sekadar kebosanan biasa, ini adalah panggilan ilahi, sebuah undangan dari semesta untuk melangkah ke tingkat berikutnya dalam perjalanan spiritual kita. Seperti kepompong yang mulai retak ketika kupu-kupu siap terbang, rasa gelisah yang muncul adalah tanda bahwa jiwa kita tidak lagi cocok dengan ruang lama. Ketika kita mengabaikan panggilan ini, semesta akan terus mengirim sinyal yang semakin sulit untuk diabaikan. Kejadian-kejadian kecil yang tampaknya kebetulan mulai muncul, seorang teman berbicara tentang sesuatu yang langsung menggugah hati, sebuah buku yang tiba-tiba menarik perhatian kita, atau bahkan serangkaian kegagalan yang memaksa kita untuk mempertanyakan arah hidup.
Semua ini adalah bahasa semesta, mencoba membangunkan kita dari tidur panjang keterbatasan. Seperti api yang membakar hutan lama untuk memberi ruang bagi kehidupan baru, gelora ilahi ini adalah energi transformatif yang mendorong kita keluar dari zona nyaman. Ia bukan musuh, melainkan sekutu. Alih-alih berusaha memadamkannya dengan mencari distraksi, kita diajak untuk duduk bersamanya, merasakan denyutnya, dan bertanya, apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan padaku? Jawaban mungkin tidak datang seketika. Namun, dengan keberanian untuk mendengarkan, kita akan mulai melihat petunjuk-petunjuk kecil yang mengarahkan kita pada langkah berikutnya. Kadang, langkah itu adalah keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang telah usang. Kadang, itu adalah kesediaan untuk memulai sesuatu yang baru. Dan di saat lain, itu bisa jadi sekadar membiarkan diri terbuka terhadap kemungkinan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Rasa gelisah ini bukan pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia adalah api suci yang membakar keraguan, melebur batasan, dan mengundang kita untuk terbang lebih tinggi menuju versi diri yang lebih sejati. Perubahan adalah satu-satunya kepastian dalam kehidupan, namun seringkali ia datang dengan wajah yang tidak kita harapkan. Kadang ia muncul sebagai kehilangan, ketidakpastian, atau perasaan asing yang mengguncang keyakinan kita. Namun, di balik semua itu, ada pola yang lebih besar, sebuah tarian kosmis yang menuntun kita menuju pertumbuhan yang lebih dalam. Kita bisa memilih untuk melihat perubahan sebagai ancaman atau sebagai panggilan untuk berkembang. Seperti ombak yang terus menghempas pantai, kehidupan selalu mengukir kita, mengikis ego yang berlebihan, dan menyisakan esensi diri yang paling murni. Ketika kita memahami bahwa setiap tantangan membawa pesan tersembunyi, kita berhenti melawan dan mulai mendengar. Menerima perubahan tidak berarti pasrah tanpa arah. Ini berarti menari dengan alurnya, membiarkan diri terbuka pada kemungkinan baru, tanpa terjebak dalam ketakutan yang membelenggu. Seperti seorang pelaut yang tidak bisa menghentikan angin, tetapi bisa menyesuaikan layar, kita pun bisa memilih bagaimana merespons gelombang kehidupan. Salah satu kunci dalam menyambut transformasi adalah kepercayaan. Percaya bahwa semesta tidak sedang menghancurkan kita, tetapi membentuk kita. Saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, saat jalur yang kita rencanakan runtuh, ada kemungkinan bahwa kita sedang diarahkan ke jalan yang lebih selaras dengan jiwa kita. Seringkali, perubahan membawa rasa sakit. Namun, rasa sakit bukanlah musuh. Ia adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju ketangguhan yang sebelumnya tersembunyi dalam diri kita. Dalam perjalanannya, kita belajar untuk melepaskan kendali yang semu dan merangkul kebijaksanaan yang lebih besar. Bayangkan seorang benih yang terkubur dalam tanah. Dalam kegelapan, ia mungkin merasa seperti akhir, tetapi sebenarnya ia sedang dipersiapkan untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Begitu pula dengan kita. Apa yang kita anggap sebagai kehancuran bisa jadi adalah awal dari kelahiran baru. Dengan kesadaran ini, kita bisa menyambut setiap perubahan dengan hati yang lebih tenang. Bukan lagi sebagai korban keadaan, tetapi sebagai penjelajah yang siap menemukan keajaiban di setiap tikungan jalan. Karena sejatinya, setiap perubahan adalah panggilan untuk menjadi versi diri yang lebih sejati, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih selaras dengan aliran kehidupan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.